the Savior alone carried the cross for all of my day. He paid the cost. Salvation complete. Now forever I'm free. Calvary covers it all. See. Calvary covers it all. My sin and shame don't count anymore. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. No power on earth, not even the grave, can separate us from mercy and grace. And He is faithful to save. Oh, His love never fails. Calvary covers it all. Calvary covers it all. My sin and shame don't count anymore. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. No one but Jesus could make us pure as snow. We stand in your freedom. Calvary covers it all. You said Calvary covers it all. My sin and shame don't count anymore. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. See, Calvary covers it all. My sin and shame don't count anymore. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. Declare all praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. Shalom, selamat Hari Paskah. Apa kabar keluarga besar SIB Skudai? Selamat bertemu sekali lagi dalam ibadah kita pada malam hari ini. Kepada yang first time, kepada yang pertama kali bersama dengan kami sangat mengucap syukur karena Anda bersama dengan kami. Dan semoga ibadah pada malam hari ini akan menjadi suatu berkat bagi Anda dan mendorong Anda untuk terus dekat kepada Tuhan kita Yesus. Oke church, telah sampai waktunya sekali lagi kita akan merayakan Hari Paskah, hari di mana Tuhan kita Yesus telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib dan kebangkitannya
dalam memberikan jalan keselamatan bagi kita yang percaya kepadanya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena Dia sangat baik dalam hidup kita. Amin. So tahun ini akan menjadi tahun yang luar biasa bagi kita, dan di tahun yang bersejarah bagi gereja-gereja Tuhan. This will be our first time di mana kita akan merayakan Hari Paskah dengan cara yang unik, yaitu di rumah masing-masing. Jadi katakan di kiri kanan Anda bahwa Yesus itu baik. But it's okay church, tidak apa. Kita mau terus percaya sebagai gereja Tuhan bahwa walaupun di dalam perintah kawalan ini ataupun RMO ini, Tuhan menjanjikan sesuatu yang baru, sesuatu yang dahsyat bagi kita. Amin. Sebagai makluman awal juga pada semua jemaat Tuhan, pada sesi kedua Paskah kita pada hari Ahad ini, kita akan mengadakan perjamuan kudus di rumah masing-masing. Persoalannya ialah bagaimana kita mau melakukannya. Sangat senang saja church. Anda hanya perlu sediakan bread, garina itu, ataupun roti crackers untuk dijadikan sebagai roti perjamuan kudus kita. Dan juga untuk air perjamuan kudus kita, Anda boleh sediakan air rebena ataupun air anggur yang Anda boleh beli di kedai runcit yang berdekatan dengan Anda. Dan peringatan kepada semua jemaat Tuhan, ini hanya terbuka kepada jemaat yang sudah dibaptis. Jika Anda daripada gereja lain dan Anda sudah dibaptis, kami sangat mengalu-alukan Anda untuk bersama-sama dalam perjamuan ini. Dan pastor kita, Pastor Kanyan, yang akan mendorong kita dan akan membawa kita dalam perjamuan ini. Oke, church, kita akan bersedia masuk ke dalam ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama dan saya akan pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami sebagai gereja-Mu Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami sangat mengucap syukur Bapa karena kami ada bersama pada saat ini Tuhan. Dan berkati Tuhan setiap keluarga, setiap pemuda-pemudi, setiap remaja Tuhan, setiap para student kami Tuhan yang berada di bilik mereka, yang berada di rumah mereka masing-masing, yang pada saat ini Tuhan memberikan masa mereka untuk beribadah bersama dengan gereja kami Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau yang melawat mereka, Engkau yang mengurapi mereka Tuhan. Dan apa juga keadaan mereka pada saat ini, apa juga tentangan yang mereka hadapi Bapa, apa juga tekanan, mungkin mereka stres Tuhan karena pekerjaan, mungkin mereka stres Tuhan karena mereka sudah berkurung lama Tuhan, tapi Tuhan Engkau lah sumber kekuatan kami Bapa, Engkau lah sumber pengharapan kami, dan Yesus bela kasih-Mu Tuhan pada malam hari Tuhan kembali dan mengalir dalam hidup kami Tuhan. Dan Bapa di surga pada malam hari Tuhan, kami mau datang kepadamu, kami rindu Tuhan, biarlah ketika kami memperingati kebenaran-Mu Tuhan di atas kayu salib-Mu, di atas kebangkitan-Mu Yesus, Tuhan, itu akan mendorong kami sebagai gereja Tuhan untuk tetap setia, untuk tetap dekat kepada-Mu Yesus. Dan Tuhan, kami berdoa Tuhan bagi setiap keluarga-keluarga baik negara kami Tuhan, baik di seluruh dunia Tuhan yang sudah terkesan Tuhan karena COVID-19 Bapa. Tuhan, Engkau yang mengurapi mereka Tuhan, memberkati mereka Tuhan, karena kami percaya Tuhan segala sesuatu yang berlaku dalam hidup kami tidak ada yang terlepas daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau siap dan kami mau bersedia Tuhan untuk menerima berkat-Mu. Kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan, dan dalam firman Tuhan-Mu ya Tuhan yang akan kami dengar. Dalam nama-Mu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Name above all names, King of kings and Lord of lords. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kau layak disembah. Melukiskan kebesaran
tidak ada nama lain selain nama Yesus, yang kepadanya setiap lutut akan bertelur, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Raja, Engkau adalah Tuhan segala Tuhan. yang kukira pengampunan yang kuterima kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu.
salibmu pulihkanku. Salibmu pulihkanku. Kuasa salibmu pulihkanku. Shalom jemaat Tuhan SCBS Kudai, selamat kita bertemu lagi di ibadah Paskah kita pada tahun ini. Bersyukur kepada Tuhan, kita masih boleh mengadakan ibadah Paskah walaupun tidak mengadakannya di gereja seperti biasa, tapi kita masih boleh mengadakannya di rumah masing-masing bersama keluarga kita yang tersayang. Jadi saudara, saya tetap berdoa kepada Tuhan agar sepanjang PKP ini kiranya kita senantiasa dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat selalu. Baiklah saudara, untuk meneruskan pemberitaan firman, mari saya bawa kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena pada malam ini kami punya peluang, kesempatan untuk kami dapat belajar bersama-sama daripada kebenaran firman-Mu. Bapa, kami tahu firman-Mu penuh dengan rahasia, penuh dengan misteri yang tidak terungkap oleh akal budi kami. Namun kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya Roh Kudus akan mengungkapkan rahasia kebenaran firman kepada kami. Biarlah kami hidup oleh kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang berbicara lewat kebenaran firman-Mu, mari Bapa urapi pakai hamba-Mu dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya. Saudara, sekali lagi kita bersama-sama untuk belajar daripada firman Tuhan sempena Paskah pada tahun ini. Jadi saya sudah mempersiapkan dua bahan khotbah untuk kita akan belajar bersama, khususnya pada perayaan Paskah. Jadi malam ini, malam Jumaat adalah sesi pertama dan malam Ahad adalah sesi kedua. Jadi sepanjang sambutan Paskah ini kita akan membahaskan satu tema yang kita akan belajar bersama pada dua sesi ini, yaitu keunikan karya salib Kristus. Jadi saudara, daripada tema ini pada sesi pertama ini saya akan membawa kita belajar di Kisah Para Rasul bab yang kedua. Pembacaan kita bermula daripada ayat 36 sehingga ayat yang ke-38. Sekali lagi saya ulangi, pembacaan kita terdapat di Kisah Para Rasul bab yang kedua ayat 36 sehingga ayat 38. Begini bunyi firman Tuhan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus
yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Haleluya. Jadi teks ini yang akan kita kupas pada malam ini sesuai dengan tema kita yang berbunyi keunikan karya salib Kristus. Saudara, daripada tema ini kita akan belajar dua perkara yang menjadi pembelajaran firman kita pada malam ini. Yang pertama adalah apakah keunikan karya salib Kristus itu. Dan poin yang kedua, bahagian yang kedua yang kita belajar adalah bagaimana caranya kita respon keunikan karya salib itu. Jadi kita akan mengupas bahagian yang pertama dulu, yaitu apakah keunikan karya salib Kristus. Saudaraku, untuk mengerti seluruhnya bab yang kedua di Kisah Para Rasul ini, saya ingin menjelaskan beberapa perkara kepada kita. Yang pertama, tentang kejadian yang sedang terjadi pada waktu itu, di mana pada waktu itu para rasul dengan orang Yahudi yang percaya Yesus pada waktu itu mereka berkumpul, dan pada pertemuan ini disebutkan sebagai hari raya panen atau hari raya menuai orang Yahudi, di mana semua orang Yahudi dan orang-orang lain asing di sekitar mereka akan menyambut perayaan ini setiap tahun sebagai ucapan syukur mereka kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan sepanjang musim menuai mereka. Dan pada waktu itu juga rasul-rasul dan bersama orang yang percaya lain mereka berkumpul untuk memuji Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Dikatakan di Alkitab, ketika mereka berkumpul, ada suara yang besar datang dari langit, seperti bunyi angin yang sangat keras terjadi di tengah-tengah mereka. Dan sesuatu ini terjadi di antara mereka, saudara. Dan waktu itu mereka melihat seperti nyalaan api bertebaran di sekeliling mereka. Dan apalagi yang mengherankan mereka, nyalaan api itu menghinggapi para rasul pada waktu itu. Menghinggapi para rasul dan orang-orang yang ada di sekitar itu. Dan saudara, ketika api itu menghinggapi para rasul dan orang-orang di sekitar itu, dan para rasul itu mulai berkata-kata di dalam bahasa asing yang bukan bahasa yang mereka pahami. Dan orang yang melihat itu, mereka berkata, "Oh, apakah yang sedang terjadi?" Dan mereka semua keheranan, tercengang-cengang heran melihat sesuatu yang sedang terjadi. Dan inilah yang dikatakan pencurahan Roh Kudus yang pertama yang kita temukan di Alkitab, di dalam Perjanjian Baru. Jadi saudaraku, ketika perkara ini terjadi, ketika semua orang tercengang, maka Rasul Petrus berdiri di tengah-tengah mereka dan mulai menjelaskan sesuatu yang sedang berlaku pada waktu itu dalam bentuk khotbah. Dan dia menjelaskan bahwa ini adalah pekerjaan Yesus yang kamu salibkan itu. Wow, ketika mereka mendengar khotbah Petrus yang mungkin agak panjang, dan akhirnya kita belajar di ayat yang ke-36. Dan inilah keunikan karya salib Yesus yang orang Yahudi atau Israel pada waktu itu yang belum percaya Yesus, mereka tidak mengenal ini. Dan mereka beranggapan bahwa salib adalah sesuatu kutukan. Salib adalah kekejian. Salib adalah hukuman yang paling menyedihkan pada waktu itu. Yang memang benar, masyarakat pada waktu itu menganggap bahwa salib adalah kekejian, saudara. Sesuatu orang yang dihukum salib, maksudnya dosa atau pelanggaran yang dilakukan itu sangat besar. Tapi persoalan kita, Yesus kita disalib pada waktu itu. Tetapi orang Yahudi yang menyalibkan, mereka tidak mengerti dari sudut Yesus.
Dan mereka menganggap bahwa dosa Yesus adalah karena Yesus menghujat Allah menurut mereka. Jadi saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus, di sini saya akan mengupas bersama kita lebih kurang 8 keunikan karya salib itu yang orang Yahudi pada waktu itu mereka tidak mengenal. Hanya mereka mengenal ketika mereka mendengar Petrus yang telah menyampaikan khotbah kepada mereka. Jadi keunikan karya salib yang pertama adalah Yesus kita dihukum di atas kayu salib. Dia menghadapi hukuman. Yang menjadi uniknya adalah supaya saya dan saudara mendapat pengampunan. Dan kita diampuni. Sepatutnya kitalah yang dihukum sebab kita yang berdosa. Namun Yesus dihukum dan kita diberi pengampunan. Dan yang kedua, Yesus disakiti di atas salib. Pada salib itu, saudara semua tahu, tangannya dipaku, kakinya dipaku, rusuknya ditombak, kepalanya dimahkotakan duri. Itu menyakitkan, saudara, secara badani. Tetapi itu dilakukan orang kepada Yesus. Dia disakiti. Keunikan di situ adalah supaya kita disembuhkan dari rasa sakit badani kita, bahkan rohani kita. Karena Yesus disakiti, kita disembuhkan. Apalagi saudara, yang ketiga, Yesus dijadikan berdosa oleh karena dosa kita. Dia itu tidak berdosa, tapi oleh karena dosa kita, dia dijadikan berdosa. Keunikannya adalah supaya saya dan saudara dibenarkan oleh kebenaran Kristus. Yang sepatutnya kita ini bukan orang benar, tapi dijadikan benar karena Yesus menanggungnya di salib. Yang berikutnya saudara, Yesus menjalani kematian di salib. Ini semua orang tahu Yesus memang mati di salib. Tetapi itu bukan pengakhiran bagi Yesus. Tapi kenapa Yesus memilih mati di salib? Supaya kita memiliki hidup. Saya dan saudara memiliki kehidupan lewat kematian Yesus di kayu salib. Berikutnya, Yesus menjadi miskin di kayu salib. Saudaraku, ini berlaku kepada Yesus. Jubahnya dilucuti dari badannya. Jubahnya diambil dari badannya. Dan dia tinggal kosong, tidak punya apa-apa. Ini menunjukkan dia menerima kemiskinan. Maksudnya apa? Uniknya apa di situ saudara? Supaya kita mengalami kelimpahan dalam Kristus. Wow, luar biasa keunikan karya salib ini saudara. Berikutnya, Yesus menanggung rasa malu di salib. Ya kenapa tidak saudara? Sebab segala tuduhan, sebab segala macam dosa itu ditanggung di salib. Dengan tujuan supaya saya dan saudara mendapat kemuliaan. Haleluya. Berikutnya saudara, Yesus ditolak ketika disalib. Sampai pada satu kejadian dan dia berseru kepada Bapa, Eloi, Eloi, lama sabatani. Yang memberi maksud, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Dia ditinggalkan oleh Bapaknya ketika berada di salib. Itu sengsara yang sangat berat bagi Yesus. Sebab tidak pernah sekalipun dia ditinggalkan oleh Bapaknya. Hanya ketika waktu dia berada di salib. Sebab di salib dia menanggung dosa kita. Bapa tidak boleh melihat. Bapa tidak boleh berkenan dengan dosa itu. Dan waktu itu rasa sengsara yang sangat Yesus alami ketika Bapa meninggalkan dia. Untuk apa semuanya itu saudara?
supaya kita diterima oleh Bapa. Dia ditolak oleh Bapa supaya kita diterima oleh Bapa. Wah, luar biasa. Ini pengorbanan yang luar biasa menurut saya. Dan yang terakhir, yang ke-8, saudara. Yesus menjadi kutuk ketika dia berada di salib. Itu makanya dia disalibkan di Bukit Golgota, yang memberikan maksud tempat terkutuk. Untuk apa? Supaya saya dan saudara mendapat berkat. Saudara, inilah keunikan karya salib Kristus. Kalau engkau mengerti keunikan ini, yang Yesus lakukan hanya dengan satu perkataan, kasih. Dia melakukan semua urutan ini hanya karena kasih. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, perhatikan baik-baik keunikan ini. Yesus sanggup mengosongkan dirinya, membuat dia tidak punya apa-apa. Itu semata-mata untuk kita. Mari saudara kita renungkan firman ini, refleksi diri kita melalui firman ini. Yesus sampai sanggup berkorban seperti itu untuk kita. Persoalannya, apakah kita menghargai pengorbanan yang besar ini? Apakah kita sama seperti bangsa Yahudi pada waktu itu? Mereka sanggup menyalibkan Yesus karena mereka tidak mengerti. Nah, pada hari ini kita mengerti kebenaran ini. Mari kita terimanya dengan penuh ucapan syukur kita. Sebab tiada kata lain yang boleh kita berikan kepada Tuhan. Keunikan karya salib Kristus yang menjadi pegangan saya sampai pada hari ini. Saya menjadi orang Kristen bukan karena saya seorang pastor semata-mata, bukan saudara. Tapi karena saya sangat percaya Yesus sudah melakukan bahagian dia. Tinggal saya respon bagi pihak saya. Bagaimana saya meresponi keunikan salib ini terjadi di hidup saya. Saya berdoa, saya berharap, saya mendorong agar seluruhnya keluarga besar ini mengerti keunikan ini, mengerti pekerjaan Yesus yang luar biasa bagi kita. Maka kita jangan ada keraguan lagi. Maka kita pegang teguh janji Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Dan yang kedua, bahagian yang kedua yang kita akan bahas pada malam ini adalah bagaimana kita respon keunikan karya salib Kristus ini. Ini terdapat di ayat ke-38, saudara. Ketika mereka bertanya, ketika mereka sudah menyadari bahwa Yesus yang mereka salibkan itu adalah Tuhan, dan mereka bertanya kepada Rasul, "Saudara, apa yang kami perbuat?" Mereka rasa terharu dengan apa yang telah mereka lakukan. Dan mereka bertanya, apa yang kami perbuat? Petrus memberikan mereka jawaban dua. Mereka harus berespon dua perkara. Dan ini juga menjadi respon kita kepada keunikan salib Kristus itu. Yang pertama, dikatakan di ayat 38. Bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Ada dua cara kita meresponi keunikan karya salib Kristus. Pertama, kita hendaklah bertobat. Sesudah banyak kali, seringkali untuk membahas tentang pertobatan, saudara. Namun pada kali ini saya membahas lagi tentang pertobatan. Tidak ada cara lain untuk menerima, untuk meresponi karya salib itu. Kita harus bertobat. Pertobatan membawa maksud adalah meninggalkan dosa dan berpaling kepada Allah. Itu maksudnya pertobatan. Maksudnya kita tidak melakukan lagi segala pelanggaran, segala dosa kita. Tetapi sekarang hanya berfokus kepada Allah. Sekarang hanya bergantung penuh kepada Allah. Berharap penuh kepada Allah. Itulah namanya pertobatan. Saudara dikasih dalam nama Yesus, mari kita periksa hati kita sepanjang perayaan Paskah ini. Periksa hati kita. Apakah benar kita telah mengakui segala kesalahan kita? Dan jika masih ada sesuatu yang Anda sembunyikan, pada malam ini firman Tuhan mendatangi Anda untuk bertobat. Cara respon kepada karya salib Kristus. Dan yang kedua, Petrus memberitahu,
hendaklah memberi dirimu dibaptis. Ini dia sampaikan kepada orang Yahudi pada waktu itu. Dan juga kepada kita pada waktu sekarang. Kenapa menjadi orang Kristen harus dibaptis? Sebagai langkah iman kita, saudara. Sebagai pembuktian langkah iman kita kepada Tuhan. Di mana kita benar-benar berserah kepadanya. Di mana kita benar-benar bergantung penuh kepadanya. Itulah kenapa kita memberi diri kita dibaptis. Karena baptisan melambangkan kita mati bersama Kristus. Kita dikuburkan bersama Kristus. Dan kita dibangkitkan memperoleh hidup yang baru di dalam Kristus. Itu lambang daripada baptisan. Makanya saudara, daripada respon ini, mari kita mengerti. Keunikan ini hanya terjadi ketika kita ada di dalam Kristus. Dialami kehidupan orang yang ada di dalam Kristus. Saya berdoa agar seluruh keluarga besar ini, jamaat Tuhan, mengerti. Ketika kita merayakan sambutan Paskah, itu bukan bicara hanya perayaan, saudara, bukan. Tapi di mana kita mengingatkan peristiwa yang sangat mulia yang Yesus kerjakan. Di mana dia mati bagi kita, menebus dosa kita, mengganti semuanya di salib, dan bangkit ke surga. Amin. Dan berjanji untuk datang kedua kali untuk menjemput kita. Itulah dasar kekristenan yang saya pegang teguh sampai pada hari ini. Dan saya selalu menyaksikannya. Saya tidak akan percaya kepada Yesus kalau dia hanya ada di bumi dan mati. Sebab saya pun akan melalui perkara yang sama. Saya sudah ada di bumi dan saya juga akan mati. Tetapi keunikannya adalah Yesus bangkit dari kematian dan membangkitkan orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Itu inti daripada Injil ini. Saudara dikasihi nama Tuhan Yesus, mari kita mensyukuri kehidupan kita sempena Paskah ini, di mana kita bersyukur sebab Tuhan kita telah melakukan perkara yang dahsyat dalam hidup kita, dan hanya Yesus meminta kita meresponinya dengan pertobatan, dengan memberi diri kita dibaptis. Dan apa yang berlaku, saudara? Bila kita bertobat, Tuhan mengampuni dosa kita. Amin. Bila kita memberi diri kita dibaptis, janji Tuhan apa? Dia akan memberikan karunia Roh Kudus kepada kita. Haleluya. Saya berdoa agar semua kita mengalami kebaikan campur tangan Tuhan sepanjang kita merayakan Paskah ini. Haleluya. Saudara dikasihi nama Tuhan Yesus, saya mendorong kita lewat firman Tuhan ini. Mari kita berpegang teguh kepada Injil Kristus, Injil yang menyelamatkan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu atas firman-Mu yang menguatkan kami. Keunikan karya salib-Mu yang meneguhkan kami. Engkau telah melakukannya di salib untuk kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan Engkau yang cukup luar biasa. Itu menunjukkan Engkau mengasihi kami. Dan sekarang mari Tuhan hadir dalam hidup kami untuk kami berani meresponi keunikan karya salib-Mu dalam hidup ini dengan bertobat, dengan memberi diri kami dibaptis. Haleluya Bapa, terpuji nama-Mu. Inilah doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Hello Church, semoga Anda diberkati dengan ibadah dan persekutuan kita pada malam hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri, mari kita tengok bersama-sama info untuk kita pada hari ini.
Church, itu saja untuk malam hari ini. Jangan lupa sesi kedua kita pada hari ini, dan jangan lupa juga untuk persiapan perjamuan kudus pada hari ini, oke? Jumpa lagi. Take care, stay at home, and God bless. Bye.